Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, I want to explain my PPT about synthetic linkage by me Koratula Iwan with student number TO32012. Subject is syntax. Lecturer Master Muhammad Yasin MPD. Introduction. Synthetic linkage refers to the devices used by speaker to signal which words can be linked to from a phrase and which phrases can be linked to from current clauses. Jadi synthetic linkage adalah alat yang digunakan pembicara untuk menghubungkan antara kata yang dibentuk satu prosa yang berhubungan. Two linguistic phenomena, agreement, government. Ada dua fenomena dalam linguistik, yang pertama yaitu agreement, yang kedua government. Agreement is the grammatical phenomenon in which the form of one item forces another item in the sentence to appear in a particular form. Jadi agreement adalah bentuk dari kata atau frase yang saling berhubungan, atau agreement ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama formal agreement, yang kedua national agreement. Mana formal agreement itu sesuai dengan gramatikal yang sudah ada, sedangkan national agreement itu bisa dilihat dari segi arti yang terkandung dalam kalimat tersebut. For example, she rides a cycle. In the second sentence, she rides with a bicycle. Jadi kita bisa perhatikan dua kalimat di sini. Kalimat yang pertama di sini bisa diindikasikan sebagai kalimat yang benar, dan kalimat kedua ini bisa diindikasikan sebagai kalimat yang salah. Nah, lalu apa yang bisa membedakan kedua kalimat ini benar atau salah? Kalimat yang pertama itu kan she rides a bicycle. Di sini subjek dan objeknya itu agreement atau sesuai. Maka karena subjeknya she, maka objeknya harus ada tambahan s-nya. Sedangkan kalimat yang kedua ini she rides a bicycle. Nah, ini bisa diindikasikan sebagai kalimat yang salah karena subjeknya di sini she dan objeknya itu tidak ada tambahan s. Maka dari itu bisa kita indikasikan sebagai kalimat yang salah. Common types in agreement. Di sini ada 3 tipe dalam agreement. The first a grammatical person, I am and she is. Yang pertama di sini itu lebih kepada penyesuaian antara subjek dan to be-nya. Misalnya di sini I sebagai subjek, maka I'm itu sebagai to be-nya. Nah, dan ini memang sudah menjadi sebuah pasangan dalam satu peraturan kalimatnya seperti itu. Yang kedua, she
berpasangan dengan is. The second, be grammatical number or singular plural. Nah, di sini grammatical number ini itu lebih menjelaskan pada singular dan plural. Maksudnya di sini ada contoh one car and two car. One car di sini kan kata car itu tidak ada tambahan s, maka sudah pasti itu kalimatnya singular. Sedangkan two cars pada kata car di sini ada tambahan s, maka disitulah kita bisa mengetahui bahwa kalimat itu plural. Yang ketiga, see grammatical gender, male, female, neutral. Nah, yang ketiga di sini grammatical gender itu lebih menjelaskan kayak jenis kelamin seperti itu, dia laki-laki atau perempuan. Nah, contohnya di sini John washes his car and Celine washes her car. Maksudnya di sini John washes his car. Di sini his itu male dari kata John, sedangkan her itu female dari Celine, seperti itu. Next, roles. First, subject and verb must agree in number. Rules yang pertama di sini, subjek dan verbnya itu harus sesuai. Maksudnya sesuai antara kalimat subjek, maksudnya kalimat itu plural atau singular. Subjek dan verbnya itu harus sesuai. Misal contoh, the baby cries when he is hungry. Nah, di sini kan sudah jelas di sini baby cries. Nah, jadi di sini yang ada tambahan itu cries. Dan di sini subjek dan verbnya itu sesuai. Dan contoh yang kedua yaitu the babies cry when they are hungry. The babies cry karena ini bentuk plural, maka harus disesuaikan dengan verbnya. Karena di sini the baby sudah ada tambahan s-nya, maka kata cry itu tidak perlu membutuhkan imbuhan s, seperti itu. Next, when sentence start with there or here, the subject will always be placed after the verb. Jadi ketika sentence ini didahului oleh kata there atau here, maka subjeknya itu harus ada setelah verb. Misal contoh, there is a clue on my bag. Karena di sini kalimatnya didahului oleh kata there, maka verbnya itu setelah penempatannya itu, maksudnya subjeknya itu harus ditempatkan setelah verb.
There is a curl on my back. Di sini is sebagai verb dan subjeknya itu adalah glue. Seperti itu. Next, make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use. Nah, kita di sini harus memastikan terlebih dahulu subjeknya sebelum menentukan verb yang digunakan. Misal contoh, does monkey usually eat banana? Nah, di sini kan monkey itu sebagai verb dan subjeknya itu adalah it. When gerunds are used as the subject of a sentence, they take singular form, while when they are linked by conjunction and they take the plural form. Standing in the water was a bad idea. Example, riding bicycle and listening podcasts are my hobbies. Nah, di sini ketika gerunds ini ada sendirian, itu bentuknya masih singular. Tapi kalau ketika sudah ada gerund berubah conjunction and, maka itu sudah kalimatnya berbentuk plural. Identified pronouns typical text singular verb. Identified pronoun is do not identify people or things specifically, but in general and non-specific terms. They include words like everyone, everybody, everything, etc. Example, everybody play in the garden. Jadi identify di sini pronouns tipikalnya itu singular verb. Jadi pronoun itu tidak mengidentifikasikan orang atau benda secara spesifik, akan tetapi lebih ke secara general. Misal contoh, everybody plays in the garden. Nah, ini kan sudah kalimatnya bentuknya singular, tetapi tidak dispesifikkan. Except for the pronouns fee, money, several, but, all, some, that always take the plural form. Example, several students are studying in the class. Nah, di sini ada pengecualian. Kalau dari pronounnya itu ada kata salah satu dari money, several, but, all, some, nah itu bentuk kalimatnya sudah singular. Next, government. Government in English grammar can be found in the grammatical relationship of nouns or pronouns with other words in a clause or sentence. Pronouns show three
treaters a distinction. First, subject or nominative. User in the subject of a clause. I, you, he, she, it, we, they. In the second, objective or accusative. User as subject in a sentence. Me, you, his, her, it as them. In the last, possessive or genitive. So, possessive. Government adalah hubungan dari pronoun dengan satu klause atau sebuah kalimat. Nah, di sini pronoun itu ketika di sini government ada 3 bagian. Yang pertama, ketika pronoun kedudukannya sebagai subjek, maka pronounnya itu berupa I, you, he, she, it, we, they. Nah, ketika pronounnya menjadi objektif atau akusatif, maka yang tadi I dia berubah menjadi me, you tetap you, he berubah menjadi his, she menjadi her, it tetap it, we berubah menjadi us, they berubah menjadi them. Nah, yang ketiga ini possessive or genitive itu lebih ke pronounnya itu menunjukkan kepemilikan kita. Misal pronoun yang tadi I itu menjadi my, pronoun yang you menjadi ketika dia berkedudukan di subjek, posisinya sebagai you, dan ketika di possessive or genitive ini maka dia berubah menjadi your, seperti itu. Misal contoh di sini, she builds a house. She nominative as actor in the activity. A house accusative affected with the verb. Number in person linkage. The traditional formula is that the verb agrees with the subject noun in number and person. The relation between the verb and subject noun in different from the relation between the phrase and other noun in class. Number in person linkage ini lebih kepada penyesuaian antara kalimat. Contoh di sini, the king is reading, kalimat yang pertama, terus kalimat yang kedua itu the kings are reading. Nah, di sini yang lebih penyesuaian antara subjek dan verbnya. King pertama, kalimat pertama ini kan bentuknya plural, jadi to be-nya itu is karena bentuknya plural. Sedangkan the kings, kalimat yang kedua ini merupakan kalimat yang plural.
Synthetic linkage in English. English uses word order and representation through signal syntactic linkage in the active, declarative construction. The subject and object nouns are never preceded by preposition. The subject noun is immediately to the letter of the verb, or allowing for modifiers such as relative clauses. And the third object noun is immediately to the right of the verb. Adjective modifying a given noun are immediately to its left. Example: Cerberus at Nollars, hardy patent, improves, umbers. The adjective improves, the second last word in the clause, modifies the first word, Cerberus, and the adjective Nollar, the third word in the clause, modifier in the last word, umbers. Number in English. Number is a person only in nouns and pronouns singular in plural. Jadi di number in English ini lebih kepada menunjukkan kalimat yang singular dan plural. Misal contoh dogs. Dog itu bentuk katanya itu masih plural dan dogs itu sudah menjadi, maksudnya dog yang pertama itu masih singular dan dogs yang kedua itu sudah bentuk katanya menjadi plural karena sudah ada tambahan s-nya. Atau kayak she, he, it, nah itu bentuknya masih singular, sedangkan they, we, us itu sudah bentuk kata yang plural. Person is the said a reference to a participant in event such as the speaker, the address, or other. Also grammatical person subject and its verb. Example: first person, I, ini menunjukkan kalimat yang singular, kata pertama maksudnya, sedangkan ya he, she, it, they itu merupakan kata ketiga. Gender in English. Nouns in English do not fall into different grammatical classes of the third form in Latin on the lection. English nouns don't spill up into class, but the spill is not unrelated to the meaning and is not reflected in synthetic language. For example, my sister Paul, she said that the children were
back at school. Gender in English ini lebih menjelaskan pada male dan female tadi, seperti yang udah dijelaskan depan. My sister itu female dari, maksudnya si female dari kata my sister, sedangkan he itu merupakan male dari your brother. Last conclusion, many languages have devices with signal which words belong together as head and modifier, that is, they signal synthetic language. Traditionally, two types of devices are recognized, namely agreement and government. Agreement was applied to example in which a head and its modifier was both marked for some property. Government was applied if a contraction in which the head was not marked but the modifier was. In spite of the traditional discussion, interactions of agreement and government all involve a head assigning some property or properties in modifiers. Okay, I think enough explain about by material. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.